Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura, khususnya budidaya tanaman cabai lokal. Nah, pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani, saya kembali mengupdate perkembangan dari budidaya cabai lokal Salok 2 yang dibudidayakan oleh narasumber kami yaitu Bapak Revan. Nah, ini lokasinya Sobat Tani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, khusus pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani, kita akan membahas mengenai cara efektif membasmi hama penghisap buah pada tanaman cabai kita ini, yaitu khususnya lalat buah. Jadi kita fokus pada penanganan buah dari tanaman kita ini yang sudah mulai lebat. Bagaimana caranya supaya bisa aman dari serangan lalat buah. Jadi untuk saat ini Sobat Tani, kita akan membahas bagaimana cara penggunaan dari insektisida yang pada dasarnya Sobat Tani untuk menanggulangi dari serangan lalat buah tersebut. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan menggunakan insektisida yaitu dengan merek dagang Kurakron. Nah, ini baunya sangat tajam sekali Sobat Tani. Jadi dosis yang kita gunakan nanti sama seperti insektisida yang lain, yaitu kami akan menggunakan 1 sendok makan untuk alat penyemprot dengan volume air sebanyak 16 liter. Nah, itu kita akan semprotkan Sobat Tani pada tanaman kita ini secara merata, khususnya pada buah-buah yang sudah mulai lebat dan sudah mulai besar. Karena biasanya Sobat Tani itu rentan terhadap serangan lalat buah. Nah, jadi sebisa mungkin Sobat Tani untuk mengamankan buah dari tanaman kita ini, kita harus secara rutin merawat buah-buah dari tanaman cabai kita ini supaya tidak mengalami kerusakan. Karena jika buah dari tanaman kita ini sudah diisap oleh lalat buah, maka nanti buahnya akan mengalami pembusukan. Nah, biasanya ditandai Sobat Tani pada permukaan dari buah tanaman kita ini kelihatan ada gelembung air di bagian dalam dari buah cabai kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat dulu perkembangan dari tanaman kita ini. Bagaimana pembuahannya sekarang ini pada umur 60 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah cabai lokal Rica Jarum. Nah, di dalam lahan ini Sobat Tani ada 2 jenis cabai lokal Sobat Tani, yaitu cabai lokal Salok 2 dan cabai lokal Rica Jarum. Nah, yang di depan saya ini adalah jenis cabai lokal Rica Jarum yang sudah dalam masa pelebatan buah seperti ini. Nah, kita langsung saja Sobat Tani pada pembahasan cara penanggulangan dari serangan lalat buah pada tanaman kita ini. Nah, bagaimana gejala-gejala yang dimunculkan dan ciri-ciri dari serangan lalat buah pada tanaman kita ini, khususnya pada buah yang sudah mengalami pembesaran Sobat Tani. Nah, kita lihat Sobat Tani contoh yang mengalami serangan lalat buah. Nah, seperti ini Sobat Tani, kita petik saja. Nah, seperti ini contohnya Sobat Tani. Nah, inilah ciri-ciri dari buah cabai yang terserang lalat buah seperti ini Sobat Tani. Nah, di dalam bagian dalam dari buah cabai ini atau bagian intern dari buah cabai ini terdapat cairan Sobat Tani. Ini adalah bekas dari suntikan lalat buah. Jadi kalau permukaan dari cabai ini sudah terkena dengan suntikan lalat buah, maka akan seperti ini Sobat Tani bentuknya. Pasti akan muncul cairan di dalam permukaan buah ini dan nanti akan rontok Sobat Tani. Jadi secepat mungkin kita melakukan pencegahan dengan penyemprotan salah satu insektisida yang khusus untuk menanggulangi lalat buah, yaitu kita menggunakan insektisida dengan merek dagang Kurakron. Nah, ini baunya sangat tajam Sobat Tani, jadi kita harus menyesuaikan dosis yang kita gunakan dan setidaknya kita menggunakan pelindung untuk kita melakukan penyemprotan
karena ini sangat berbahaya sekali sobat tani untuk kesehatan kita. Nah, jadi seperti ini sobat tani contohnya dari buah yang terkena serang lalat buah. Jadi kita harus melakukan penyemprotan secara rutin. Nah, seperti di depan saya ini sobat tani, ada sang pemilik lahan sedang melakukan penyemprotan lalat buah itu menggunakan kurakron. Nah, jadi itu nanti sobat tani akan rutin dilakukan penyemprotan supaya aman dari serangan lalat buah. Nah, kita lihat pada tanaman yang lainnya sobat tani bagaimana kondisinya sekarang ini. Nah, ini buah-buahnya sudah lebat semua ini sobat tani. Nah, sekarang ini saya berada di tengah-tengah bedengan ini sobat tani. Kita melihat kondisi tanaman kita ini bagaimana proses pembuahannya. Nah, ini sobat tani seperti tanaman ini sangat lebat sekali buahnya seperti ini sobat tani. Nah, ini nanti sobat tani tingginya ini sudah mencapai 1 meter lebih. Dan biasanya kalau cabai lokal rica jarum itu sobat tani atau salak 2 itu biasa mencapai 1 meter 75 cm. Karena itu adalah memang bentuk fisik dari tanaman kita ini. Bentuknya lebih tinggi dari tanaman cabai yang lainnya. Nah, saya sudah berada di tengah-tengah bedengan ini sobat tani. Nah, tanaman ini sudah berbuah dengan lebatnya sobat tani. Ini sudah bahkan sudah mengalami pembesaran buah. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.